Shalom, selamat siang saudara-saudara. Baiklah, di siang hari ini kita akan membahas tentang definisi, aspek, karakteristik, tugas, dan perkembangan. Kita masuk dalam poin pertama, yaitu disebut dengan dewasa awal pada masa transisi dari remaja beranjak ke dewasa. Kita masuk dalam poin yang berikut, yaitu aspek dewasa muda. Yang pertama, kekuatan dan energi. Selepas dari bangku pendidikan tinggi, seorang dewasa muda berusaha menyalurkan seluruh potensi untuk mengembangkan diri menuju jalur karirnya untuk mencari pekerjaannya. Kita masuk dalam yang kedua, yaitu ketekunan. Pasti dalam diri kita memiliki ketekunan diri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita masuk dalam poin ketiga, yaitu motivasi. Tentu saja pada diri kita memiliki motivasi hidup untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita masuk dalam poin yang keempat berikutnya, yaitu masa dewasa sebagai masa ketegaran emosi. Dalam poin ini menjelaskan tentang ketegaran emosi. Pasti dalam diri kita memiliki emosi, entah itu kita melakukan sesuatu yang salah atau teman kita yang melakukan yang tidak ada pada diri kita, mestinya membuat kita marah. Kita masuk dalam poin yang berikut, yaitu masa dewasa sebagai komitmen. Waktu menjadi dewasa, orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang penuh tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa. Mendiri mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen yang baru. Dalam poin ini menjelaskan bahwa dewasa sebagai komitmen, yaitu antara hubungan. Contohnya saya dengan Joy memiliki komitmen yang itu berteman dalam mencapai sesuatu yang kita impian bersama untuk mewujudkannya. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu masa dewasa sebagai masa kerasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal yang tertujunya seorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, maka hubungan dengan teman-temannya kelompok supaya masa remaja menjadi renggang dan keterlibatan dalam kelompok di luar rumah dan terus berkurang. Pada poin ini menjelaskan bahwa perkawinan atau rumah tangga yang berhubungan dengan teman akan merusak hubungan pertemanan, yaitu bersifat berkelompok. Kita masuk dalam poin yang berikut, yaitu dewasa sebagai masa perubahan nilai. Banyak nilai masa kanak-kanak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang yang berbeda usia, dan karena itu kini dilihat dari kecermatan orang dewasa. Pada poin ini menjelaskan tentang nilai dan perubahan. Banyak di antara kita, anak-anak remaja, berubah karena pengalaman hidup yang ada pada dirinya kita saat ini. Contohnya pada hubungan sosial yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Kita masuk dalam poin yang berikut, perkembangan fisik, kognitif, dan sosial dewasa muda. Yang pertama, perkembangan fisik. Individu dewasa muda diidentifikasikan sebagai masa puncak dari kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, juga fungsi sensorik dan motorik. Berikutnya, perkembangan kognitif. Pada tahap ini fungsi tubuh sudah berkembang sepenuhnya dan
kemampuan kognitif bentuk lebih kompleks. Selanjutnya perkembangan sosial, beberapa individu fokus dalam mengembangkan karirnya. Kita masuk pada poin berikut, tugas-tugas perkembangan dewasa muda, yaitu pertama, memilih teman bergaul. Contohnya, sebelum kita akan masuk pada peran nikah, itu suami dan istri harus memiliki namanya pergaulan antara mencari teman yang seumurannya untuk bisa berjalan-jalan, untuk shopping, untuk pergi kemana. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu belajar hidup bersama suami istri. Poin ini menjelaskan belajar hidup bersama suami istri ketika pada saatnya nanti kita akan menjalin hubungan suami istri, kita akan belajar bersama-sama mengenai dengan cara kita mendidik anak-anak kita nanti dan cara kita untuk membesarkan anak kita. Poin yang ketiga yaitu mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Mulai hidup dalam keluarga ini contohnya suaminya menjalankan kedua orang tuanya dan istrinya akan menjalankan kedua orang tuanya dan akan bersatu dengan hidup bersama istrinya dan anak-anaknya. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu mengelola rumah tangga. Mengelola rumah tangga ini akan demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan di saat ini.